Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi gitu ya. Kali ini kita akan bahas rintangan dalam lengkungan. Materi hari ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu minggu lalu kita bahas rintangan dalam lengkungan bila ada bangunan di sekitar as atau sumbu gitu ya. Sehingga ada beberapa titik yang kita tidak bisa lihat gitu ya, nggak bisa kita patok, kemudian kita dengan bantuan titik detail sebelumnya. Kali ini sama juga ada rintangannya, tetapi rintangannya tepat pada as atau sumbu. Kalau dilihat di gambar seperti ini gitu ya, ada as atau sumbu, ada sebuah objek, sehingga kalau menggunakan metode yang sebelumnya, metode yang minggu lalu gitu ya, kita mau berdiri di titik sebelumnya, ini juga tidak akan bisa nampak karena ada sebuah rintangan atau objek ya. Ini seperti yang digambar, itu ada objek yang di pasir. Gimana solusinya? Solusinya kita akan membuat titik akhir gitu ya, titik akhir yang mendekati dari sebuah objek yang menjadi menghalang gitu ya. Contoh misalkan dari T1 atau dari awal lengkungan gitu ya, itu akan berakhir di titik P ya, titik P di situ ya. Sudah titik P itu akhir dari lengkungan yang akan berhadapan langsung dengan sebuah objek menghalang. Kemudian selanjutnya, nah ini kemudian kita dari T2 akan berlanjut gitu ya. Nah ini kita buat titik 6, titik 5, baru langsung kita buat terakhirnya apa, titik Q. Titik Q ini yang menjadi titik terakhir itu yang bisa dibidik dari titik T2. Ini misalkan ada, kalau di masalah di proyek kita misalkan ada sebuah daerah, ada sebuah daerah yang tidak bisa dimasuki atau tidak bisa dipatok gitu, sehingga kita harus mendahulukan pematokan yang titik-titik lainnya gitu ya. Atau misalkan ada objek menghalang tersebut adalah sebuah bangunan yang belum diratakan gitu ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan. Misalkan itu ada titik 3 dan 4 gitu ya, nah tidak bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya bila tepat pada as atau sumbu, kita sudah tahu ya gambarannya di mana titiknya, maka kita bisa melanjutkan tadi memasang titik T1, titik V, titik T2 itu sama seperti yang minggu lalu itu sudah ada ya. Nah, baru kita lanjutkan dengan cara sudut defleksi atau metode polar seperti minggu lalu atau minggu sebelumnya juga, dari titik T1 dan titik T2 gitu ya, dipatok titik-titik 1, 2, 5, dan 6. Karena tadi yang 3 dan 4 ini terhalang objeknya gitu ya, terhalang dengan sebuah bangunan atau sesuatu apapun gitu ya, sehingga titik 3 dan 4 ini tidak dipasang. Kemudian konsepnya biasanya jarak antar titik detail itu parameternya A atau TP1 bernilai 5 sampai 12 meter gitu ya. Sedangkan sudut selanjutnya ada sin setengah delta pi atau A per 2 R atau jari-jari gitu ya. Kalau dilihat dari gambar tadi yang sudah disajikan gitu ya, maka selanjutnya akan dibahas adalah cara pelaksanaan di lapangan. Tentunya setelah titik-titik hitungan masing-masing titik detail yang T1, T2, titik V ini ditentukan di lapangan, dipatok gitu ya, maka pelaksanaan penentuan titik detail busur dapat dilanjutkan. Yaitu yang pertama, langkah pertama yang A adalah Anda setting alat ukur di titik T1. Oke, di titik T1 gitu ya. Oke, kemudian seperti biasa Anda arahkan ke titik V. Kalau titik V itu, Anda lihat titik V itu di depan itu ya. Ini titik V.
dari T1 ke V, sehingga akan dibaca apa, diatur 0 derajat set gitu ya. Kemudian selanjutnya putar sudut searah jarum jam seperasar setengah delta pi ya. Kalau kemarin ada delta pi, kali ini akan berbeda angkanya. Delta pi kali ini ya, delta pi kali ini adalah kita mau membentuk fokus dengan 6 titik detil gitu ya, dengan 6 titik detil. Maka dengan 6 titik detil tersebut kita bisa menentukan nilai delta P dengan persamaan ada delta P sama dengan delta ya, ini yang nilainya berapa, delta itu yang 90 derajat jadi bagi 7. Nah, ini bagi 7, maksudnya dibagi 7 sudut delta P gitu ya, sehingga kalau didapat itu ada perhitungan, hasilnya adalah 12,857 derajat. Nah, kemudian sudah di 0 set, arahkan tadi searah jamnya 1/2 delta P, itu maksudnya apa, mengarah ke titik detil 1. Nah, ini kalau Anda lihat itu ada 1/2 delta P ya. 1/2 delta P itu ini adalah mengarahkan titik detil yang pertama. Ini titik detil yang pertama. Kemudian bidik arahnya sudah tahu, ukur jarak sebesar TB1. Jarak TB1 nya berapa? TB1 ya, TB1 di sini ya. TB1 ini jarak dari T1 ke titik detil 1. Besarnya TB1 adalah 2R sin 1/2 delta P ya. 1/2 delta P karena kita menuju titik detil yang pertama ya, 1/2 delta P. Seperti yang biasa, ini metode polar atau metode defleksi gitu ya. Titik detil pertama 1/2 delta P. Kemudian sudah, maka kita akan tahu titik 1. Nah, lokasi titik 1 baru dipatok gitu ya. Nah, jika sudah dapatkan titik patoknya, kemudian kita berlanjut ke menemukan titik detil kedua. Titik detil 2 dengan tadi arah acuannya sama sudutnya, kemudian diambil sudut sebesar 2/2 delta P ya. 2/2 delta P, jaraknya sebesar TB2, sebesar TB2, sehingga ketemu titik detil 2. Sudah ketemu titik detil 2 ya, TB2 misalnya sama seperti yang dulu juga ya. Kalau sudutnya 2 dikali 1/2 delta P didapatkan dari rumus N dikali 1/2 delta P gitu ya. Dan TB2 ini 2R sin 2 dikali 1/2 delta P ya. Ini kita masuk ke langkah E ya, sehingga TB2 sudah dapat dalam satuan meter, maka titik detil kedua ini sudah didapat, dan nanti kalau di lapangan ya bisa dipatok gitu ya. Selanjutnya langkah F, ini karena kita yang khusus ini ya, apa, pembelajaran online gitu ya, ini karena nggak bisa praktek ya, maka Anda membuat saja sebuah penghalang gitu ya. Nah, ini buat aja penghalang gitu, kira-kira saja. Nah, di asumbu itu ya, di tengah-tengah. Nah, buat itu sebuah objeknya, kemudian objeknya sebuah penghalang seperti ini, yang sehingga tidak bisa titik-titik 3 sama 4 ini tidak bisa dipatok gitu ya, sehingga akan terhalang. Kemudian sudah saya buat
di langkah ke F gitu ya. Maka langkah ke G, buatlah titik P. Nah, titik P, kita lanjut ke titik P. Ini titik P ya. Titik P dibuat di sekitar sisi penghalang dari T1. Ini sifatnya ini kasar terlebih dahulu ya, buat titik P secara kasar gitu ya. Ini enggak terlalu detail, maka benar di sini tidak gitu ya. Ini hanya titik bayangan titik semu terlebih dahulu, nanti kita buat titik yang sebenarnya gitu ya. Dari titik T1, dari titik T1, nah ini dari T1 ada garis putus-putus kalau Anda lihat menuju ke titik P gitu ya. Nah, kemudian ukur sudut alfa. Nah, ini ada sudut alfa, silakan diukur sudut alfa. Sudut alfa ini acuannya dari T1 dan titik V ya, dari garis itu ya. Nah, ini ada yang terpanah gitu ya, ada arah sudut alfa. Sudut alfa diukur. Ini pasti setiap mahasiswa yang mengambil sudut alfa ini pasti berbeda gitu ya, karena titik P itu kan asal gitu ya. Saya yakin tidak sama, walaupun berapa angka di belakang koma nanti tidak akan sama, setiap mahasiswa hasilnya akan berbeda gitu ya. Kemudian sudut alfa sudah tahu, dan tentukan jarak TBP, jarak tali busur dari titik P ya. Ini jarak P gitu ya. Ini dari T1 menuju ke P besar gitu ya, jaraknya sama dengan 2R sin alfa. Jari-jarinya sama 15 gitu ya, kita buat 15 kali ini. Dan alfanya nanti tergantung ukuran masing-masing gitu ya. Dan ikuti jarak P. Nah, ikuti jarak P, hasilnya ini bisa maju atau mundur ke arah titik T1 dengan acuan sudut yang sama. Sudutnya berapa tadi? Sudut alfa gitu ya. Nah, nanti Anda bisa dari titik P ini bisa mundur ke belakang atau maju ke depan ke arah titik T1. Ini karena belum pasti. Yang pasti apa tadi? Yang pasti adalah arah sudutnya gitu ya, sudut alfanya, sehingga jarak P kecil atau TBP itu ya Anda akan ketahui. Dan jika sudah tahu jaraknya sudah diukur, maka Anda patok atau tandai titik P. Nah, ditandai titik P di sini ya. P. Kemudian sebagai jalur akhir lengkung yang terhalang objek gitu ya. Ini adalah titik P besar gitu ya, yang terhalang objek, sehingga titik 3 sama 4 nggak bisa gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang H gitu ya. Kemudian alat dipindahkan ke titik T2. Titik T2 di sini ya, titik T2. Jika sudah ke titik T2, arahkan ke titik V. Nah, arahkan ke titik V. Kemudian 0 set. Nah, setelah di 0 set, dan tentukan sudut sebesar 360 derajat dikurangi 1/2 delta pi ya. Ini kalau menggunakan totalization gitu ya. Ini kan kalau karena sudutnya kan searah jarum jam gitu ya. 360 derajat dikurangi 1/2 delta pi. Kenapa 1/2 delta pi? Ini karena titik detail yang pertama dari T2 gitu ya. Nah, ini rumus sudutnya adalah 1/2 delta pi. Ini sama seperti yang sebelumnya, kalau jika berdiri titik 1 ada 1/2 delta pi, karena untuk menentukan titik detail yang pertama gitu ya. Sudah dapat sudutnya 360 derajat dikurangi 1/2 delta pi gitu ya. Atau kalau misalkan Anda sekarang yang menggunakan AutoCAD atau menggunakan busur gitu ya, dengan gambar itu kan dengan mudah saja dari garis T2 ke V diambil sudutnya berapa, 1/2 delta pi ke arah berlawanan jarum jam gitu ya. Nanti akan ketemu arahnya gitu ya. Ini baru arahnya, arah titik 6. Sudah ketemu arah titik 6, baru
jaraknya adalah sama seperti jarak TB1. Nah, rumusnya juga sama gitu ya. Oke, selanjutnya maka titik detail 6 bisa dibuat, dipatok, sudah jadi. Kemudian lanjutnya kita lanjut ke titik detail ke 5. Arah sudutnya sebesar 360 derajat dikurangi 2/2 delta pi ya, atau kurangi delta pi gitu ya. Nah, ini 2/2 delta pi, sehingga Anda akan mengetahui arah dari titik 5. Atau kalau dengan busur di gambar atau di AutoCAD, Anda ambil aja langsung berapa, nah, sudut sebesar delta pi atau 2/2 delta pi, sehingga ketemu titik 5. Nah, sudah dapat titik 5, TB nya, jarak TB nya adalah TB kedua gitu ya. Nah, ini jaraknya adalah TB kedua untuk mengetahui jarak titik detail kali 5. Kemudian jika sudah, maka kita akan mencari titik Q gitu ya. Dari titik Q dari mana? Titik Q ini sekitaran penghalang dari T2. Kita cari kasar sama seperti yang tadi ya, sekitar kira-kira gitu ya. Jika sudah, maka apa yang harus dilakukan? Kita ukur sudut beta. Sudut beta ini dari acuan garis T2 ke V. Nah, ini sudut beta. Ini berlawan jarum jam ya, tidak sama searah jarum jam ya. Dicari beta. Sudah dapat sudut beta, kemudian tentukan jaraknya, jarak Q. Nah, jarak Q atau TBQ itu ya, sama dengan 2R sin beta. Betanya tadi sudah dapat. Kemudian ikuti jarak Q. Q-nya tadi karena sudah didapatkan ya, Q-nya itu arahnya sudah tahu, Q-nya tinggal cari Q-nya. Apakah Q-nya ini bisa maju ke arah T2 atau mundur ke arah dari arah T2 gitu ya, maju atau mundur. Jika sudah dapat, maka tinggal dipatok gitu ya, sehingga titik Q ini sebagai jalur akhir lengkungan yang terhalang objek dari titik T2 segini, titik terakhirnya. Oke. Kemudian tugas Anda gitu ya. Tugas Anda ini prosedur praktikumnya, hitung ulang parameter yang diperlukan dalam pengukuran stakeout lengkung horizontal metode polar dengan rintangan yang kedua ini ya. Nah, ini ada parameter yang diketahui, ada P1, P2, jari-jari gitu ya, jari-jari 15, dan koordinatnya sama, dan itu ada delta P yang berbeda, delta P nya 12,857, TB nya juga berbeda gitu ya. Nah, nilai delta P nya juga berbeda gitu ya, dan MV yang lain sama, koordinat juga belum diperlukan gitu ya. Kemudian sampai ukurannya, sini nanti ada ukuran detail 1, ada sudut dari N/2 delta P gitu ya. Nah, itu nanti silakan dihitung semuanya. Titik detail N, titik detail 1, sudutnya 1/2 delta P gitu ya, dan nanti disilakan hasilnya berapa ditulis di sini, kalau delta P nya berbeda gitu ya. Dan TB ke N, TB ke 1 2R sin N itu titik 1 ya, titik 1 dikali 1/2 delta P ya, di sini. Kemudian titik detail kedua adalah N/2 ya tadi, jadi 2/2 delta P, hasilnya
sama seperti delta P ya, 12,857. Dan TBKN nya jaraknya dari titik T1 ke titik T2 silakan diisi 2R sin berapa 2/2 delta P ya, nanti dijawab di sini gitu ya. Kemudian titik detail berikutnya ada titik detail P ya, titik detail P besar gitu ya. Nah ini sudut alfa, ini sudut alfa sama dengan hasil ukuran masing-masing nanti akan berbeda setiap mahasiswanya gitu ya. Dan TBP kecil itu jaraknya dari T2 ke titik P besar adalah 2R sin alfa. Ini silakan dicari, akan berbeda masing-masing mahasiswa gitu ya. Kemudian selanjutnya karena ada rintangan maka dipindah alatnya di titik T2. Titik 2 dipindah. Nah, kita cari pertama titik detail ke-6 gitu ya, dari titik T2. Rumusnya 30 derajat min kurangi 1/2 delta P ya. Nanti dijawab di sini. Dan jarak TB-nya ini berapa? Kalau jarak TB-nya ini sama seperti yang titik detail 1 gitu ya. Karena titik detail pertama dari T2. Kalau tadi titik detail pertama dari T1 gitu ya. Kemudian titik 5 360 derajat kurangi 2/2 delta P gitu ya. Nah, ini sama rumus seperti dikurangi dengan ya sudut kedua ya untuk mencari detail kedua. Dan nanti hasilnya silahkan dijawab di sini. TBKN-nya ini sama seperti detail kedua gitu ya, hasilnya sama. Dan Q sudut beta hasil ukuran masing-masing ini karena akan berbeda setiap mahasiswa ya, cari titik sudut delta P nya. Kemudian TBG nya juga begitu, kemudian 2R sin beta. Nah, silakan digambar menggunakan AutoCAD. Setelah tadi dihitung ya, dibuat tabelnya, difoto gitu ya. Kemudian nanti sudah digambar AutoCAD sama di AVS pakai skala ya seperti biasanya, dengan bantuan penggaris alat busur mengikuti cara pelaksanaan di lapangan yang sudah saya terangkan. Baik, terima kasih. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.